A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun via online, insya Allah tidak mengurangi apapun dari majelis ini, insya Allah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri setiap hari, setiap waktu, setiap detik, apapun ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita selalu haturkan kepada Rasul kita dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau bersama keluarga, sahabat, para tabiin, dan pewaris salahnya yang nantinya kita ini juga menjadi bagian dari beliau-beliau di akhirat nanti, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan pada malam hari ini acara yang luar biasa, webinar bisnis syariah yang insya Allah masih diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Syariah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama banyak hal yang bisa jadi ini akan menjadi wawasan baru buat kita semua, terutama di dunia syariah, ya. Apalagi mungkin yang sebelumnya belum sempat atau belum pernah mengikuti pembelajaran tentang syariah yang dulunya masih kita berkutat dengan konvensional gitu, hukum ekonomi yang dari sono gitu ya, dari barat atau apa yang kita ingin belajar bersama di sini. Dan insya Allah akan terus banyak program yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Syariah. Baik, untuk mengawali pada acara malam hari ini, marilah kita buka dulu dengan bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah berikan keberkahan sebagai kita penuntut ilmu, ya. Jadi pahalanya menuntut ilmu. Baik, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Azam, mungkin ada beberapa yang sudah kenal mungkin saja. Kalaupun belum, nama saya Azam Asabi Al-Ahmad. Alhamdulillah domisili di Yogyakarta. Kebetulan inilah sedikit profil saya gitu ya, nggak banyak. Kebetulan dulu mantan di manajer marketing di radio, manajemen kolbu di Jogja gitu ya, dari AGI gitu. Kemudian diamani juga di beberapa pengurusan di masyarakat tanpa riba, di Trul Muslimpreneur, dan di Gerakan Infak Beras gitu ya. Sedikit usaha kami merintis di bisnis owner Bisa Aja gitu. Pizza gitu ya, kami namain Bisa Aja. Oke, itu sekelumit untuk perkenalan kami, dan kita akan belajar bersama yang luar biasa pada kesempatan hari ini tentang bisnis syariah, model bisnis masa depan. Dan kita ada dua narasumber, kita sapa dulu. Salah satunya beliau kita sapa yang terutama awal dulu ya. Nanti tapi materi di awal akan yang satu ini. Iya. Baik, kita perkenalkan untuk pemateri di awal, insya Allah bersama beliau Ustadz Busona Adi Wicaksono. Ya, insya Allah beliau di Jawa Timur ini, di Malang kalau nggak salah ya. Beliau selaku founder dari The Syariahpreneur Academy and Consultant. Dan beliau juga aktif di berbagai juga komunitas juga yang kami tahu gitu ya.
juga penulis buku Belajar Akuntansi dalam 1 Jam dan Komputer Akuntansi Gramedia. Juga selaku dulu ex SGM atau senior general manager di finance di sebuah perusahaan swasta terbesar nasional yang bergerak di bidang kontraktor jaringan dan informasi. Kebetulan, nah ini semuanya profil ada di berikut ditampilkan juga beliau sebagai owner Safaat Digital Technology atau web programming dan graphic design. Kami mengenalnya sebagai Babe gitu ya. Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ingin belajar. Suara saya jelas nggak tadi? Jelas. Jelas ya. Soalnya tadi habis hujan deras sekali. Oh begitu ya. Di Jogja ini cerah. Oh cerah. Dari cerah. siang. Semoga di tempat-tempat lain juga tidak ada halangan secara sinyal, gitu ya, bisa menerima dengan baik. Dan yang kedua nanti juga bersama beliau Ustadz kita bersama Ustadz Fauzan Al-Banjari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ini juga selaku founder dari SBS juga ini ya, Sekolah Bisnis Syariah, dan nanti profilnya kita akan lihat kembali. Tapi kita langsung saja dulu masuk di materi awal. Di 30 menit pertama kita akan belajar dulu dari materi pertama bersama Babe ini. Nah, tentang peluang dan potensi bisnis syariah di masa depan. Jadi apakah memang ini potensi, apalagi di masa pandemi, mana nih yang masih survive dengan metode sono gitu ya, atau yang sesuai syariah? Karena bisa jadi permodalannya atau lain-lainnya gitu ya bermasalah gitu. Tapi ketika syariah insya Allah ada keberkahan di situ. Nah, kita mau simak bersama. Begitu kami sepenuhnya persilahkan kepada Ustadz Dusan Adi. Baik, monggo Ustaz. Tafadhol Mas. Baik, terima kasih Ustaz Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Bapak, Ibu, Saudara, para pengusaha ini ya, para pengusaha dan pebisnis terutama, karena kan memang yang diundang ini, yang diundang dan masuk grup ini kan insya Allah para pebisnis ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik-baik semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah menurunkan kita di muka bumi ini sebagai wakilnya, mengemban amanah darinya dan menjadi penyeru ke jalannya. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW, para sahabat, serta umat beliau yang terus berjuang dalam kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan senang sekali karena pada malam ini dapat dipertemukan dengan Bapak Ibu ya, para pembelajar dan juga tentunya para pebisnis ya dari berbagai penjuru insya Allah. Nah, yang juga begitu antusias ingin mengetahui bagaimana dan apa saja peluang bisnis syariah di masa yang akan datang. Semoga apapun yang telah Bapak Ibu korbankan untuk ikut pembelajaran atau sharing session ya pada malam ini, insya Allah gantikan dengan pahala yang terus mengalir dan semoga menjadi jalan bagi kita semuanya untuk dimudahkan menuju surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ustadz Azam, jadi nggak perlu lagi diperkenalkan ya. Ingin
Jadi kita langsung saja ke materi ya, insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah. Ya, potensi ini sangat kuat karena mayoritas atau sekitar 87% yang berdasarkan data ya, 87% penduduk di Indonesia adalah orang Muslim atau orang Islam. Bahkan menurut Dr. Muhammad Syafi Antonio ya, yang ditulis di Harian Republika ya, dalam keterangannya beliau menyampaikan bahwa saat ini ya, kesadaran praktek berbisnis secara prinsip-prinsip Islam itu berkembang sangat pesat. Ya. Beliau juga mengapresiasikan juga tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap larangan-larangan transaksi ya, atau kontrak yang terdapat unsur ribanya, unsur goror, dan zalim atau zolim ya terhadap sesama. Dan pada akhirnya ya, hal tersebut tentunya akan memaksa para pemilik usaha, khususnya kita sebagai umat Islam, untuk menilai kembali kegiatan bisnis kita, serta tentunya juga memilih untuk mencari instrumen yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Baik, malam ini insya Allah ya, kami ingin berbagi informasi mengenai potensi dan peluang bisnis syariah di masa depan. Insya Allah siap ya, insya Allah siap ya. Mohon izin untuk share materi ya, bisa langsung ya, bisa langsung ya. Masih disable. Mohon izin untuk bisa dibantu oleh SBS untuk di co-hostkan ini. Coba Ustaz. Coba kembali, sudah di co-host. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah jelas. Yang terlihat apa di dalam situ? Sudah cukup jelas. Judul ya. Ya, jadi judulnya potensi dan peluang bisnis syariah di masa depan sudah terlihat ya dengan jelas ya. Sudah. Baik. Ya, jadi materi pertama ini insya Allah kita bahas tentang potensi dan peluang bisnis syariah di masa depan. Ya, jadi pada sub materi pertama ini kita akan sedikit menguak ya tentang realitas bisnis saat ini, ya, menguak tentang fakta tentang realitas bisnis dan tantangannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tantangan bisnis saat ini. Di era kapitalisme global seperti yang terlihat ya saat ini, setiap pebisnis akan menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, beberapa tantangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme global bagi para pelaku bisnis adalah yang pertama, persaingan yang sangat ketat. Apa yang dimaksud dengan persaingan yang sangat ketat ini? Jadi, dari sisi monopoli, kapitalisme sangat memuja persaingan. Maka, dengan pengakuan atas keberadaan monopoli, tentunya akan mendorong terjadinya
gabungan atau bahasa lainnya apa ya, merger ya, beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi sebuah monopoli atau semakin besar kita biasa menyebutnya kartel. Nah, konsekuensinya monopoli tersebut akan membunuh persaingan bebas yang kemudian akan menyebabkan inflasi ya, dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran. Dan lebih dari itu, siklus perdagangan produksi yang tidak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat eh, akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dan tentunya nanti akan berujung kepada terjadinya depresi ekonomi. Nah, itu Afwan Ustaz. ya. Mungkin mikrofonnya agak dekat ke ini ya. Ya, nggak ketutup. Jadi suara jelas cuma kecil. Iya. Oh, kecil. Afwan. Ya. Nah, ini Biar lebih nyaman lagi. baik. Nah, ini. Tes suara. Mungkin lebih dekat lagi. Paling dekat. Paling dekat. Atau volumenya aja yang dinaikin sedikit. Volume suara maksudnya. Vokal Ustaz. Oh, ini sudah Produksi suara agak ya. dibesarin sedikit. Nah, sudah besar ini. Tes. Ya, oke. Mas sudah ya, lebih. Ya. Masuk ya. Oh, baik. Terima kasih ini. Tafadhol, lanjut. Oke. Baik, yang kedua ya, saya lanjutkan. Yang kedua, tentunya tantangan yang kedua adalah adanya eksploitasi terhadap sumber daya alam. Ya. Masih terkait pada poin yang tadi, yang pertama tentang persaingan yang sangat ketat. Ya. Modal yang dikeluarkan untuk mendapatkan jumlah keuntungan yang diinginkan mungkin tidak sebanding untuk memenuhi sumber daya modal ya, yang dibutuhkan. Tentunya salah satu cara yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip yang dimanfaatkan ini maksudnya eksploitasi ya, yaitu ya eksploitasi terhadap bahan baku yang tersedia di alam. Kemudian yang ketiga, adanya distribusi yang tidak merata. Konsep kapitalisme juga cenderung memahami bahwa pertumbuhan ekonomi harus lebih diperhatikan daripada pemerataan ekonomi. Jadi konsep kapitalisme yang sebagaimana saya tahu ya, dia lebih memperhatikan pada pertumbuhan ekonominya daripada memperhatikan tentang pemerataan ekonomi. Nah, kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan penguasa. Nah, bila penguasa mendapatkan keuntungan, maka secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat tentunya terabaikan dan juga diabaikan. Suara saya masih jelas? Suara saya tes. Baik, saya lanjutkan ya yang nomor 4. Kemudian yang nomor 4, tantangan yang nomor 4 yaitu terjadinya eksploitasi sumber daya manusia. Nah, konsep hak yang tidak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak kepemilikan oleh individu maupun swasta yang tidak terkontrol, nah otomatis ya menimbulkan eksploitasi atau menimbulkan penindasan, sehingga seolah menjadi pemandangan umum ya melihat penindasan yang dilakukan misalnya oleh si kuat kepada si lemah, pekerja yang ditindas majikan, petani yang diperas oleh tuan tanahnya, dan sebagainya. Ya, bahkan rakyat yang mungkin juga ditindas oleh penguasa. Dan itu semua karena dieksploitasi oleh pemegang kekuasaan.
Kemudian yang kelima, yaitu kesenjangan sosial yang semakin melebar. Nah, kesenjangan sosial ini bisa terjadi karena masyarakat yang memiliki modal dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya yang akan hidup makmur, terlebih dengan adanya persaingan atau kompetisi bebas. Di sini. Nah, kemudian yang keenam, ya, yaitu adanya perbankan berbasis bunga. Nah, apa yang dimaksud perbankan berbasis bunga ini? Ya, jadi lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan dari kapitalisme. Praktek perbankan adalah menggunakan basis bunga atau interest basis, ya, di mana salah satu pihak yaitu anggap saja namanya nasabah, ya, nasabah bertindak sebagai peminjam dan pihak lainnya yaitu perbankannya, ya, perbankan itu bertindak sebagai pemberi pinjaman. Nah, atas dasar pinjaman tersebut, maka nasabah akan dikenakan bunga sebagai kompensasi dari penangguhan waktu terhadap pembayaran hutang tersebut. Dengan tidak mempedulikan apakah usaha dari nasabah tersebut itu mengalami keuntungan atau tidak. Nah, praktek seperti ini jelas merupakan ketidakadilan, ya, karena tentunya merugikan dan bertindak zalim terhadap salah satu pihak dan serta-merta menguntungkan pihak yang lain. Nah, menyoroti poin terakhir ini, ya, poin terakhir tentang perbankan berbasis bunga, maka di kita bunga bank tersebut yang dimaksud itu tentunya adalah riba. Nah, kemudian berbicara tentang riba, ya, berbicara tentang riba, saat ini boleh dibilang cengkraman riba sudah melanda hampir di semua lini praktik bisnis. Ya, dan riba juga telah menjerat dan menggurita dalam berbagai bidang praktik bisnis, sehingga sangat sulit untuk dibersihkan dan hampir tidak ada yang terbebas dari riba. Nah, kemudian pertanyaannya, adakah pengusaha muslim yang belum tersentuh oleh riba? Nah, kan jika kita sepakat bahwa hampir semua pengusaha muslim terjerat atau setidaknya pernah terkena debu riba, maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada 1400 tahun yang lalu, sebagaimana hadis berikut. Nah, jadi terjemahannya, sungguh akan datang pada suatu masa ketika semua manusia akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Jadi hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Nah, ternyata zaman tersebut, zaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, itu adalah zaman saat ini, zaman sekarang ini. Zaman di mana kita hidup sekarang ini. Dan inilah tantangan bagi umat muslim di era kapitalisme seperti saat ini, khususnya bagi pengusaha ataupun pebisnis. Nah, inilah yang yang memang kita saat ini dikepung oleh riba. Nah, kemudian selanjutnya ya kita akan masuk ke materi kedua, ya, submateri kedua yaitu tentang menuju bisnis syariah. Nah, di antara cengkraman-cengkraman riba yang tadi sudah disampaikan, maka pada dasarnya di beberapa tahun belakangan ini fenomenanya adalah fenomena hijrah. Ya, bahkan hari ini kita banyak menyaksikan tema hijrah beredar di mana-mana, semua orang bilang hijrah, 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 semua menyampaikan tentang hijrah. Ya, artis hijrah, preman jalanan pun hijrah, pelaku riba hijrah, yang tua hijrah, yang muda hijrah, semua menyampaikan
tentang hijrah. Nah, itulah sederet fakta tentang fenomena hijrah yang populer di tanah air saat ini. Bahkan saat ini banyak muncul komunitas hijrah dengan karakter dan keunikannya masing-masing. Nah, termasuk hijrahnya para pebisnis. Sekarang semakin banyak pengusaha yang hijrah. Ya, semakin banyak yang pengusaha yang kemudian meninggalkan ribanya. Nah, jadi tidak sekedar hanya mengikuti tren hijrah, jadi kali ini juga semakin banyak para pebisnis yang sudah mulai memahami pentingnya belajar muamalah bisnis. Nah, hal ini juga ditandai dengan kesadaran bagi pebisnis yang menginginkan bisnisnya menjadi berkah tentunya ya. Nah, para pebisnis tersebut sudah mulai memilah dan memilih terhadap apa-apa yang menjadi aktivitas mereka. Nah, sebagai contoh, sebagai langkah awal, pebisnis tersebut mulai meninggalkan riba dan lebih memilih produk-produk ekonomi syariah daripada produk yang dihasilkan oleh ekonomi konvensional. Lalu, sebenarnya seperti apa potensi bisnis syariah ya di masa depan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini adalah sub materi ketiga ya, atau dari tiga sub materi yang tadi sudah disebut. Dua sub materi pertama sudah disebutkan tadi. Ya, nah saat ini adalah membahas tentang potensi dan peluang bisnis syariah di masa depan. Ini kita akan banyak menampilkan data di sini. Nah, yang pertama adalah potret potensi industri halal di tanah air. Nah, potret industri produk halal semakin besar seiring banyaknya penduduk muslim di tanah air. Ya, pasti itu ya. Nah, dan sebesar 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam atau terbesar di dunia. Yang ketiga, ya, dan di antara beberapa sektor unggulan di industri halal adalah kuliner, fashion, dan pariwisata. Nah, kemudian data yang lain bahwa sebesar 3,8 miliar US dollar, ya, US dollar berarti berapa triliun itu ya, banyak juga itu ya. Nah, ekonomi syariah berkontribusi terhadap PDB per tahun. Kemudian sebesar 218,8 miliar US dollar total konsumsi barang dan jasa halal di Indonesia pada tahun 2017. Nah, kemudian 330,5 miliar US dollar adalah proyeksi konsumsi barang dan jasa halal di Indonesia pada tahun 2025. Ya, dan ini semuanya bersumber dari datadata.go.id. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita lihat pasar syariah di Indonesia? Sekarang kita lihat, jadi yang pertama itu kalau kita lihat ya, kuliner pada tahun 2016 itu sebesar 169,7 miliar US dollar. Yang kemudian satu tahun berikutnya, tahun 2017, itu naik menjadi 170,2 miliar US dollar. Kemudian di fashion, ya, di aspek fashion, dari sebelumnya 13,5 miliar US dollar menjadi 20 miliar US dollar. Kemudian di bidang pariwisata dari 9,7 ya, menjadi 10 miliar US dollar pada tahun 2017, hanya satu tahun. Kemudian untuk media
ya, dari 9 menuju 9,6 miliar US dollar. Nah, kemudian ada farmasi dan juga kosmetik. Nah, ini sedikit mengalami penurunan, tapi di periode berikutnya ini mengalami kenaikan. Jadi ternyata memang juga kalau di sini biasanya adalah farmasi dan kosmetik, khususnya kosmetik. Nah, ternyata banyak juga ya produk-produk kosmetik itu ternyata saat ini tidak hanya digemari oleh para wanita, para milenial misalkan, atau para ibu-ibu saja. Tapi sekarang boleh dibilang para prianya pun juga sudah mulai dibidik pasarnya, ya, dibidik pasar, kemudian juga menjadi target yang potensial. Jadi kalau ketemu, kadang-kadang saya ketemu sama teman gitu, begitu itu ketemu ada aja barang di dalam tasnya yang kecil itu ada kosmetik, entah itu cuma pembersih muka atau apa dan segala macam. Nah, jadi ternyata memang kosmetik ini cukup berpotensi ininya menjadi ladang bisnis ya. Nah, untuk ekspor produk halal ya ini dari tahun 2016 menuju tahun 2017 itu naik sebesar 19,2%, yaitu dari 29,7 miliar menjadi 35,4 miliar. Nah, kemudian kita bedah satu-satu ya, dari klaster makanan dan minuman halal yang terlihat ya. Nah, industri makanan di Indonesia telah berkembang sangat pesat dengan aneka produk sebagaimana keragaman budaya Indonesia yang kaya dengan berbagai jenis makanan olahan dan cita rasanya. Dalam konteks industri makanan dan minuman halal, nilai kehalalan suatu produk harus terjaga mulai bahan baku hingga produk jadi yang siap konsumsi. Nah, di klaster makanan dan minuman halal, ini ada value chain atau nilai rantainya ya. Apa saja di situ? Jadi mulai dari hilir dan hulu ke hilir ya. Di hulu hilir itu ada dari bahan baku. Nah, bahan baku ini tersedia di industri pertanian, industri perkebunan, industri peternakan, industri perikanan, dan hasil laut. Nah, kemudian di bidang teknologi yang berkaitan dengan klaster makanan dan minuman halal ini. Nah, ini ada teknologi pengolahan bahan dasar pangan, rumah potong hewan, industri pertanian, maupun bioindustri. Kemudian di manufaktur, industri makanan kemasan, industri pengolahan minuman kemasan, pengolahan daging, makanan laut, kemudian ada pengolahan sereal, tepung, susu, kakao, pengolahan sayuran, buah maupun kacang, dan lain sebagainya. Kemudian di saluran distribusinya, yaitu ada juga industri pengemasan, industri pengangkutan darat, jasa pengiriman barang. Dan di retailernya itu ada e-commerce, ada retail store, ada pameran, media, dan restoran. Nah, menanggapi tren standarisasi terhadap produk halal tersebut, maka pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, terus kemudian ada lagi juga mengerti lagi, suaranya mengerti lagi. Apa? Ya, jadi sertifikat halal juga dari MUI ya itu sudah ada. Terus kemudian ada produk hukum lain atau pemerintah yang memang mengatur elemen-elemen untuk memastikan rantai nilai halal tersebut itu juga sudah halal. Kemudian dapat cepat saja ya. Jadi pada klaster fashion muslim yang kedua, ini juga sangat luar biasa. Target pasar industri fashion muslim di Indonesia sangatlah besar karena mayoritas penduduk beragama Islam. Kemudian saat ini pun kesadaran wanita muslim untuk menutup aurat sudah tinggi sehingga produk fashion muslim selalu dicari. Terlebih banyak bermunculan saat ini ya fashion influencer di sosial media seperti Instagram maupun TikTok. Penggunaan sosial media yang semakin masif menyebabkan promosi dan pembelian fashion muslim semakin mudah diakses oleh konsumen.
Nah, kemudian sama seperti tadi di klaster fashion muslim, value chain-nya ya ada industri tekstil, kerajinan tekstil maupun bahan pelengkap yang lain. Desainernya ada sekolah mode, asosiasi, manufaktur juga seperti itu, ada industri perlengkapan dan peralatan pola potong jahit dan sebagainya, termasuk pengendalian mutu. Di distributor juga seperti itu, ada pengemasan, industri pengangkutan laut, darat, dan udara. Kemudian juga di retail ada promosi, e-commerce, retail store, industri perlengkapan pameran dan panggung dan sebagainya. Nah, kebijakan berikut mengatur pemberdayaan UMKM. Nah, ini karena kebanyakan di sini adalah UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan izin berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian ada juga tentang klaster pariwisata halal. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 237 juta jiwa berdasarkan BPS 2010. Bahkan info terakhir kalau tidak salah sekarang 280-an ya, 280 juta jiwa. Nah, kemudian apabila diklasifikasikan, Islam merupakan agama yang jumlah pemeluknya adalah yang terbesar, yaitu 207 juta jiwa, yaitu sebesar 87% dari total populasi. Kemudian data tersebut mengindikasikan bahwa negeri ini sangat tepat untuk mengadopsi konsep pariwisata halal. Nah, di klaster pariwisata halal, value chain-nya juga banyak. Dimulai dari destinasi pariwisata, transportation hub, terus kemudian hotel dan akomodasi, kemudian ada juga tentang restoran dan kafe, nah, kemudian juga ada travel dan tours. Nah, di sini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai pariwisata halal untuk mendukung dan dijadikan rujukan oleh peraturan-peraturan selanjutnya dalam wisata halal. Nah, fatwa tersebut ya, fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. Nah, kemudian di NTB sendiri, ya di Nusa Tenggara Barat sendiri sudah mengeluarkan Pergub nomor 51, yaitu tentang wisata halal. Dan juga peraturan daerah nomor 2 tahun 2000 tentang pariwisata halal. Nah, kemudian ada juga klaster farmasi dan kosmetik halal, yaitu tentang produk-produk obat-obatan maupun kosmetik yang kini semakin menjadi daya tarik jika berlabel halal. Farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang tentunya sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian sama seperti yang tadi bahwa di klaster farmasi halal jika kita klaster farmasi dan kosmetik halal jika kita lihat value chain-nya, maka begitu banyaknya bidang-bidang yang mungkin saja bisa kita masuki di sini, yaitu dari mulai bahan bakunya, teknologinya, manufaktur, kemudian melalui saluran distribusi, dan kemudian sampai dengan retailnya. Nah, pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2019 membuat beberapa pelaku industri farmasi dan kosmetik tentunya ya, secara perlahan mulai mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu program dari pemerintah ya, adalah penguatan tentang UMKM. Mengingat peran penting UMKM di Indonesia ya, khususnya untuk pengembangan industri halal, juga pemerintah mengembangkan strategi pengembangan dan peraturan-peraturan yang tentunya ingin meningkatkan bagaimana UMKM itu bahasanya sekarang adalah naik kelas. Nah, di sini juga UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Jaringannya yang tersebar ke berbagai pelosok negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat luas sehingga kehidupan mereka tentunya berkembang menjadi lebih baik. Nah, peluang pengembangan ya pada UMKM ya ini terjadi di wilayah misalkan di demografinya. Maka peluangnya adalah besarnya jumlah muslim di Indonesia. Pada aspek pemasaran, maka jumlah muslim yang besar merupakan sasaran
pemasaran yang potensial. Negara-negara kawasan Timur Tengah merupakan sasaran pemasaran yang juga merupakan potensial. Jadi selain dalam negeri ya, ada kita bisa ke luar negeri. Nah, adapun sertifikat halal ya sudah ada di Undang-Undang 33 tadi tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengatur kewajiban memiliki sertifikat halal termasuk untuk UMKM ya. Termasuk adanya program subsidi sertifikat halal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintahan daerah provinsi tertentu. Nah, ini semuanya itu bersumber kepada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 dan sampai dengan 2024. Nah, nanti di situ sangat lengkap ya datanya itu sangat lengkap di situ. Jadi saya pikir peluang dan potensinya untuk bisnis syariah itu sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita melihat bagaimana dan apa saja peluang bisnis syariah di masa yang akan datang, maka setidaknya ada 3 hal yang perlu diingat ya dari materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu yang pertama, bahwa kita tidak boleh menafikan tentang fakta bahwa riba telah menjerat dan menggurita ya tentunya dalam berbagai bidang praktik bisnis. Sehingga itu akan sangat sulit untuk dibersihkan dan hampir tidak ada yang terbebas dari riba. Maka kita selaku umat Islam harus terus waspada dan menjaga diri agar semaksimal mungkin dapat menjauhinya. Nah, yang kedua, tidak sekedar hanya mengikuti tren hijrah, alhamdulillah semakin banyak para pebisnis yang sudah mulai memahami pentingnya belajar muamalah bisnis. Ya, hal ini juga ditandai dengan kesadaran. Putus-putus ya. Nah, yang ketiga, begitu besar potensi maupun peluang bisnis syariah ya dan potensi industri halal di Indonesia yang diantaranya dari beberapa sektor unggulan yaitu ada industri halal, adalah kuliner, fashion, pariwisata termasuk farmasi dan kosmetik. Nah, jadi Baik, Ustaz. Oke. Masya Allah. Mungkin waktu 2 menit lagi, Ustaz. Sudah selesai ini. Oh iya, baik. Ya jadi ya itu sebenarnya ya karena waktu ya. Jadi demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Dan sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin terlalu cepat ya, terlalu banyak kesalahan kata dan beberapa pernyataan yang kurang tepat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, saya di sana babi, saya bisa babi gitu, lebih nyaman gitu. Jadi memang peluang ceruk dari syariah ini ternyata secara data pun cukup bagus gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar juga mengenai bisnis syariah ini sebagai model bisnis syariah di masa depan, apakah memang hanya fenomena saja yang akan tren-trenan, atau memang nanti akan menjadi pilihan, mau nggak mau harus semua terkonversi ke syariah seperti apa. Nah, kita akan belajar bersama beliau, Ustaz Fauzan Al-Banjari. Beliau selaku founder sekolah bisnis syariah juga, dan profilnya mungkin bisa ditampilkan dulu untuk bisa disimak oleh teman-teman sahabat semua ya. Ini dia juga banyak menulis buku ya, bisa didapatkan juga di Pustaka Fauzan Al-Banjari. Juga banyak sekali nanti online, kalau saat masa pandemi ya banyak online webinar maupun seminar-seminar online gitu ya. Baik, kita akan lanjut di materi yang kedua bersama Ustaz Fauzan Al-Banjari. Tafadhol mashkuran Ustaz. Nah, syukran. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa di malam yang dingin ini. Di Banjarmasin dingin. Hujan. Mungkin di tempat lain juga hujan ya, karena musim hujan. Alhamdulillah Allah berikan rahmatnya dengan turunnya hujan, dan kita mengisi malam ini dengan sesuatu yang insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kajian bukan sekedar kajian bisnis ya, bukan sekedar kajian bisnis biasa, tapi kita ingin belajar tentang hukum-hukum Allah di dalam berbisnis. Ya, sehingga insya Allah majelis kita ini adalah juga majelis ilmu yang dinaungi oleh malaikat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tentu tidak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para istri beliau, ya, para sahabat yang mulia, dan mudah-mudahan kepada kita semua kaum muslimin yang istiqomah dalam menjalankan dan mendakwahkan Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Babe. Ya. Kita menjadi tahu bahwasanya ternyata luar biasa ya, dari sisi potensi dan peluang dari bisnis syariah ya, dengan melihat bagaimana nanti masa depannya dari bisnis itu sendiri. Ternyata trennya sudah mengarah ke tren ekonomi syariah, bisnis syariah. Nah, apa yang ingin kami sampaikan untuk melengkapi apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Babe, kami ingin memberikan suatu kabar gembira bagi kita kaum muslimin, bahwasanya bisnis syariah itu nanti akan menjadi model bisnis satu-satunya di masa depan. Wah, ini klaim atau beneran? Nah, kalau gitu nanti kita buktikan, gitu ya. Nanti kita buktikan bagaimana mengarah ke sana dunia bisnis itu. Ya, nah, tadi sudah digambarkan sedikit oleh Ustadz Babe di Indonesia, ya, bagaimana potensi-potensinya dan peluang-peluangnya serta pikiran-pikiran mereka sudah mengarah ke bisnis syariah, meski mungkin dorongannya masih dorongan madiyah, dorongan materi. Sebagaimana orang-orang di luar Islam juga banyak ya menuju kepada bisnis syariah, tapi dorongannya adalah dorongan madiyah, dorongan materi. Kita tahu bahwasanya yang pertama kali membuka bank syariah di dunia itu bukan di dunia Islam atau negara atau negeri-negeri Islam ya, tapi malah di United States, di United Kingdom ya, di Inggris. Nah, itu yang pertama kali kemudian mendirikan perbankan syariah, bukan di Indonesia. Tapi memang pendekatannya adalah pendekatan materi, ya, keuntungan, yaitu adanya pasar yang mereka lihat sangat besar potensinya di bidang itu. Ya. Baik, nah kami ingin membahas tentang bagaimana model bisnis syariah di masa depan. Ya. Baik, kita mulai dari sini ya. Kita sudah melalui masa lalu, nah nggak usah diingat-ingat lagi, masa lalu hanya cukup menjadi pelajaran. Ya, kalau bisnis masa lalunya adalah bisnis penuh ribawi, ya sudahlah, tinggalkan itu. Ya, kita tinggalkan masa lalu. Nah, sekarang kondisi kita adalah di masa sekarang.
Mungkin kita sudah hijrah, mungkin kita sudah tidak lagi menggunakan riba dan seterusnya. Ya. Nah, kondisi sekarang itu tadi yang digambarkan oleh Ustadz Babe, ya, bagaimana kondisi bisnis sekarang, ekonomi sekarang. Tapi kita juga harus menatap masa depan, karena kita akan segera meninggalkan masa saat ini dan kita akan beranjak ke masa depan. Ya. Nah, inilah yang akan kita bahas. Lalu masa depan Muslim itu seperti apa? Ya, penting untuk kemudian kita memahami Muslim itu memiliki dua masa depan. Ya. Masa depan duniawinya, yaitu dia hidup di dunia, tidak panjang, pendek sekali. Ya, mungkin tinggal beberapa tahun lagi, mungkin tinggal beberapa bulan lagi, mungkin tinggal beberapa hari lagi, kita tidak tahu. Tapi itulah dunia kita. Tidak menunggu kita tua, tidak menunggu kita sukses, dan seterusnya. Nah, itu masa depan Muslim kita, ya, di dunia itu dia akan melihat dunia itu sebagai suatu tempat persinggahan. Dan yang kedua adalah masa depan kita itu yang utama adalah akhirat. Saya ingin mendekati pemahaman kita, proses berpikir kita itu pada dua hal ini. Kalau kita tadi bicara tentang bagaimana kondisi dunia dan bagaimana kondisi kita di akhirat, ya, dengan bisnis yang kita jalankan, ya. Karena ini kan insya Allah yang hadir ini kan para pebisnis atau paling tidak calon pebisnis, kan begitu ya. Kalau enggak itu kayaknya kurang tertarik membahas yang ini ya. Kalau dia tidak tertarik bisnis itu biasanya males ikut kajian yang tentang bisnis. Nah, kita mulai dulu sedikit ya menggambarkan tentang dunianya, masa depan dunia bagi pebisnis Muslim itu bagaimana. Ya, kalau kita lihat dunianya tadi sebagaimana digambarkan oleh Ustadz Babe, bagaimana peluang dan potensi. Ya, tren bank syariah sudah meningkat, apalagi sekarang digabung yang banyak bank-bank swasta, kemudian jadi BSI, Bank Syariah Indonesia gitu ya. Nah, itu untuk kemudian mengakomodir atau menambah besarnya aset yang dimiliki. Kemudian ada juga tren produk halal yang sudah diceritakan oleh Ustadz Babe, ya. Saya tidak perlu mengulang itu. Kemudian ada tren wisata halal. Ini kita melihat masa depan bisnis dunia. Tapi yang unik ini ya di tren produk halal, wisata halal ini kan, misalnya wisata halal. Wisata halal ini yang gencar banget malah Thailand nih, malah Thailand yang gencar banget dengan wisata halal. Kalau kita bicara tentang pakaian Muslim, misalnya produk pakaian Muslim itu yang produsen terbesarnya bukan dari Arab, bukan, tapi dari Cina malah. Ya, produsen untuk pakaian Muslim misalnya. Ini kan orang-orang yang bukan Muslim, tapi mereka sangat tertarik dengan produk halal. Ya. Dan tadi sudah diceritakan juga tentang tren hijrah. Semakin ke sini orang semakin banyak bicara hijrah, hijrah personal, hijrah bisnis dan seterusnya. Ya, semuanya bicara hijrah. Tapi di dunia ini juga itu ada janji Allah tentang masa depan dunia. Nah, ini juga penting untuk kemudian kita bahas dari sisi ruhiyah, bukan hanya dari sisi madiyah, bukan hanya dari sisi materi, tapi dari sisi ruhiyah. Ternyata di dunia ini ya Allah telah menjanjikan suatu masa depan. Nanti yang kita bahas. Ya. Kemudian ada juga kabar gembira dari Rasulullah untuk kita di dunia ini. Ya, kondisi yang digambarkan oleh Allah dan Rasul tentang bagaimana masa depan dunia setelah ini. Nah, orang yang bisa menatap masa depan, ya, bisa memprediksi masa depan, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka bisa mendahului yang lain, karena sudah tahu kondisi di masa depan akan seperti apa. Ya, startnya duluan kan, persiapannya akan duluan, karena dia tahu masa depannya akan seperti apa. Nah, ini yang penting bagi kita. Ya. Sedikit melihat besarnya potensi pasar Muslim sebagai gambaran dunia di masa depan, ya. Ini saya bicaranya lebih global. Ya, ternyata memang
jumlah penduduk Muslim yang sangat besar itu, ya itu kemudian menghabiskan sampai 1,9 triliun pembelanjaan ya, US dollar ya, bukan rupiah, US dollar. Jadi banyak sekali yang dibelanjakan oleh kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu kan sudah bicaranya halal, tidak sembarangan belanja gitu ya. Nah, ini gambaran secara global. Kemudian dari sisi aset dari dunia keuangan Islam itu pun sangat besar. Ya, dari Global Islamic Economic Report itu menunjukkan sangat besar ya dari sisi keuangan Islam. Terlepas dari kontroversinya terkait dengan perbankan-perbankan ya. Tapi dari sisi itu ada denyut yang kuat ya, bahwasanya arah ke bisnis yang Islami itu semakin tahun semakin besar, semakin tinggi. Ya. Kemudian tren halal bisnis. Jadi menurut orang non-Muslim nih yang tinggal di London, ya, dia mengatakan halal is brand. Jadi halal itu bukan sesuatu yang sekedar sekedar istilah, tapi bagi mereka itu sebuah brand. Ya. Kalau sudah dikatakan halal, itu kaum muslimin trust-nya kuat sekali. Gitu. Ya, jadi halal itu memiliki brand yang sangat kuat. Dan inilah yang kemudian dilihat oleh mereka non-muslim, ya, terutama untuk kemudian menghadirkan produk-produk halal. Ya, karena dengan label halal itu mereka bisa memasuki pasar yang sangat besar tadi yang kita sebutkan di awal. Selain dia itu adalah brand, halal is lifestyle. Halal itu adalah gaya hidup Muslim. Apalagi semakin mereka sadar dengan keislamannya, dengan tren hijrah tadi, semakin ingin mereka mencari produk yang benar-benar halal. Nah, kan begitu ya. Nggak sekedar labelnya halal, nggak sekedar labelnya syar'i, tapi mereka akan mencari benar-benar. Kenapa? Sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Nah, ini orang di luar sudah memikirkan ke sana. Ya. Masa kita kaum muslimin enggak? Kan lucu kan jadinya. Harusnya kita yang duluan, mereka yang duluan kan masa begitu gitu ya. Nah ini kan Pak profesor-profesor nih yang saya perkenalkan di bidang marketing, ternyata mereka perhatian sekali dengan hal-hal seperti itu ya, terutama untuk yang bersifat halal-halal itu. Nah ini kan pendekatannya Madiyah tadi saya bilang ya, bahwasanya halal is business opportunity. Nah ini halal itu adalah peluang bisnis gitu bagi mereka. Kenapa? Karena besarnya pasar tadi. Ya, besarnya pasar tadi. Ini dari sisi duniawi, kita melihat trennya itu mengarah ke Islam, ya. Mengarah ke dunia yang mengharapkan kepada hal-hal yang bersifat halal-halal tadi. Nah, ini dunia yang akan terbentuk di masa depan, bisnis itu akan bergerak ke sana. Ini gambaran, ya, hanya untuk melengkapi tadi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Babe yang lebih fokus ke Indonesia tadi ya. Saya ingin melengkapinya dari sisi global juga bicara begitu gitu ya, nggak cuma di Indonesia. Oleh karena itu ini sangat dibutuhkan ini ya, konsep bagaimana konsep bisnis syariah dan para pembimbingnya. Nah, itu ya, para pembimbingnya dan para pebisnisnya ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena memang ke depan itu yang dicari itu adalah bisnis syariah ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sisi ruhiyah. Kalau tadi itu tren yang diciptakan oleh dunia, diciptakan oleh manusia yang bergerak ke arah itu. Lalu sisi ruhiyah kita melihat bahwasanya ternyata masa depan kita ini tidak berhenti pada kondisi yang stagnan, kondisi status quo seperti sekarang, tidak. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan kepada kita akan suatu kondisi ya, di masa depan yang menjadi habitat terbaik bagi bisnis syariah. Ya. Bagaimana Allah firmankan dalam Quran surah An-Nur ayat 55. Ya Allahu alladzi amanu minkum wa amilus solihat
la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. La yastakhlifannahum, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini nanti akan Allah kuasakan kepada mereka fil ardi, ya, di bumi ini, sebagaimana telah Allah berikan kekuasaan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Nah, ini kekuasaan yang oleh para mufassir itu disebutkan sebagai kekuasaan Islam. Ya. Dulu Islam pernah memimpin 2/3 dunia. Kalau kita belajar sejarah tentang kekhilafahan Islam, itu 2/3 dunia dalam kendali kaum muslimin. Dan kalau dalam kendali kaum muslimin, maka tidak akan berlaku pasar selain pasar yang islami. Ya. Tidak akan berlaku pasar lain selain pasar yang islami, harus mengikuti bagaimana aturan jual beli Islam dan seterusnya. Maka bisnis-bisnis yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu tidak akan bisa hadir. Nah, itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu adalah janji Allah kepada kita. Habitat itu akan muncul, habitat di mana bisnis syariah itu akan tumbuh dengan nyaman. Nah, kalau saat ini memang bisnis syariah itu tumbuh tapi tidak nyaman, gitu. Ya, tumbuh tapi tidak nyaman. Ini yang pertama, ya. Dari sisi ruhiyah, bahwa Allah akan menciptakan habitat bagi bisnis syariah. Kemudian Rasulullah SAW juga telah memberikan kabar gembiranya kepada kita semua. Ini yang diceritakan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, nubuah yang disampaikan kepada kita, ya, tentang ayat tadi berhubungan dengan hadis ini. Hadis riwayat Ahmad. Takunu nubatu fikum ma sya'allah an takun. Summa yarfa'ahullahu idza sya'a an yarfa'ah. Summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah. Fatakunu ma sya'allah an takun. Summa yarfa'ahullahu idza sya'a an yarfa'ah. Summa takunu mulkan ardhan fayakunu ma sya'allah an yakun. Summa yarfa'aha idza sya'allahu an yarfa'ah. Summa takunu mulkan jabariyan fatakunu ma sya'allah an takun. Summa yarfa'ahu Allahu idza sya'a ay yarfa'ah. Summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah. Ini adalah fase kehidupan, ya, fase-fase kehidupan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia, ya. Bahwasanya manusia itu akan melalui fase-fase kenabian sampai kemudian Allah berkehendak dan mengangkatnya, hilanglah fase kenabian itu dan digantikan dengan fase khilafah ala min hajjin nubuwah. Itu terjadi pasca junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW wafat dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan diteruskan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini zaman khilafatan ala min hajjin nubuwah. Kemudian ini diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada mulkan ardhan, ya. Kekuasaan kerajaan yang menggigit. Ini pun akan hilang. Ini sudah terjadi pasca khilafah ala min hajjin nubuwah tadi. Ini pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita sekarang berada pada mulkan jabarian. Apa itu? Kekuasaan diktator. Inilah yang kemudian mengatur politik, mengatur negara, mengatur urusan ekonomi, mengatur bisnis kita. Ini mulkan jabarian. Ini kondisinya. Lalu setelah fase ini yang dimana kita hidup sekarang ini akan muncul kembali sebagaimana yang disebutkan pada akhir hadis ini adalah summa takunu khilafatan ala minhajun nubuwah. Akan tegak kembali kekhilafahan sebagai tempat hidup, berpolitik, bernegara, berekonomi, ya, sesuai dengan manhaj kenabian. Inilah nanti yang akan menjadi habitat resmi dari bisnis syariah. Ini akan datang. Dan insya Allah sebentar lagi akan datang. Lalu bagaimana kita sebagai pebisnis akan menyambutnya kalau kemudian kita tidak mengerti tentang bisnis syariah? Kita tidak paham bagaimana menjalankan bisnis sesuai syariah, kan tidak. Nah, kalau kita sudah mengerti inilah masa depan kita, selain tadi gambaran secara duniawi tadi, kita tergambar seperti itu, inilah masa depan kita yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan kita ini yang akan kita hadapi. Ini secara dunia. Lalu bagaimana masa depan di akhirat bagi para pebisnis? Ingat, bisnis itu tidak bicara hanya untung rugi. Tapi ada pertanggungjawaban terhadap harta kita dari bisnis itu nanti di akhirat. Dan harta yang batil itu datangnya dari muamalah yang batil. Ini masa depan akhirat kita. Saya tadi sampaikan di depan, kita bicara sebagai pebisnis muslim, nggak bicara hanya peluang dan tantangan di dunia, tapi kita bicara tentang bagaimana nanti di akhirat dengan bisnis kita itu. Jadi nggak nunggu khilafah tegak baru bisnisnya sesuai syariah. Ya, tapi harus dari sekarang gitu ya. Kenapa? Karena tetap ada pertanggungjawaban harta itu di akhirat. Ya. Nah, pertanggungjawaban harta di akhirat sebagaimana di dalam hadis ini ya disebutkan, saya tidak bacakan semuanya, bahwasanya manusia itu, kita semua itu akan berada di hadapan Allah, tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti kita harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan. Nah, di antara pertanyaan yang harus kita jawab itu adalah tentang harta. Wa an malihi min aina iktisabih wa fima anfaqahu. Dan dari harta yang kita miliki itu min aina iktisab, dari mana kita peroleh? Wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjakan. Nah, ini tentang bisnis kita nih ditanya. Jadi kita itu masa depan yang kita lihat itu bukan cuma di dunia, tapi di akhirat yang utama, karena itu yang kekal. Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aulabi. Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang lebih utama untuk melumatnya. Nah, ini bicara tentang pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Dari mana harta suh tadi? Bagaimana harta yang tadi kita pertanggungjawabkan itu akan membuat buruk kepada masa depan akhirat kita? Itu kalau datangnya harta itu dari muamalah yang batil. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan an taradin minkum. Maksudnya apa? Ini harta haram ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan cara yang batil itu adalah melalui usaha-usaha yang tidak diakui oleh syariat. Janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tapi berniagalah menurut yang diakui oleh syariat. Begitu yang disampaikan tentang tafsir ayat itu. Ya, saya kutip bagian kecilnya ya, panjang tafsirnya beliau. Nah, di antaranya adalah janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniagalah, berbisnislah menurut yang diakui oleh syariat. Nah, ini yang jadi kata kunci kita. Ya, bahwasanya bisnis kita itu tidak bisa tidak kecuali harus dengan syariat. Karena pertanggungjawaban kita nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat.
Nah, pertanyaannya bisnis syariah itu seperti apa? Nah, ini sudah di penghujung ya, di penghujung waktu. Nah, lalu bisnis syariah itu bagaimana? Dari tadi kita bicara tentang masa depan, lalu modelnya itu bagaimana seharusnya. Tadi kita lihat bagaimana pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan tentang produk halal dan seterusnya ya. Lalu kita lihat bagaimana posisi itu di dalam anatomi bisnis lah, gitu ya. Nah, bisnis syariah itu sederhananya itu adalah bisnis yang seluruh aspeknya itu dijalankan sesuai dengan hukum syariah, bukan hanya pada sisi produknya saja. Ini konsep yang kita tawarkan. Jadi kalau kita mau bisnis syariah itu nggak cuma produknya saja yang halal, tapi bisnisnya tidak halal. Usaha yang dijalankan tidak halal. Apa sumber hukum syariah itu? Ini yang diakui atau menjadi ijma ya, bagi para ulama. Sumber hukum syariah itu Al-Quran, ijma sahabat, qiyas syariah. Ada yang lain tapi itu ada ikhtilaf. Yang ini tidak ada ikhtilaf. Maka kita pakai yang tidak ada ikhtilaf. Jadi bisnis syariah itu adalah bisnis yang seluruh aspeknya dijalankan sesuai dengan hukum syariat. Bagaimana gambarannya? Nah, ini yang penting. Ya, aspek bisnis itu apa? Kalau tadi kita bicara bahwa harus sesuai dengan syariah keseluruhannya, maka kita ambilkan modelnya. Ini model bisnis yang memproduksi barang. Ya. Kita melihat, tadi kita bicara produk halal itu cuma ada di sini, produk jadi, produknya halal misalnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara anatomi bisnis, kita bicara keseluruhan ini. Ya, kita bicara keseluruhan. Nah, bagaimana yang dalam kotak biru ini, yang kecil ini, biru yang di tengah ini adalah core bisnis kita. Yang biru lebih muda ini supporting bisnis kita. Ini semua dalam kendali kita yang dalam kotak ini. Ini kendali kita. Nggak bisa kita beralasan nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak bisa ngatur peralatan, kita nggak ngatur teknologi. Ini atur kita semua. Ini dalam kendali kita. Yang nggak bisa kita kontrol itu kan yang di luar ini. Ya, tapi kalau mau masuk ke dalam kita bisa kontrol. Supplier bahan baku, bagaimana bahan baku yang halal bisa masuk, itu kita yang kontrol. Karena kita yang ambil kan. Nah, ini bagaimana pasar tenaga kerja supaya halal bekerja di tempat kita itu apa yang kita gunakan, kontrak kerja yang seperti apa, teknologi yang bagaimana dan seterusnya. Permodalan yang masuk ke usaha kita itu permodalan yang bagaimana. Ini dalam kendali kita semua. Meskipun yang di luar ini ada yang halal, ada yang haram, harus masuk ke dalam bisnis kita itu semuanya halal. Ya. Ini dari sisi manufaktur. Atau yang dihasilkan adalah barang. Tapi ada juga kan bisnis itu yang jasa. Bedanya di mana? Ya di sini saja bedanya. Ya. Bedanya ada pada sumbernya dan ada pada hasilnya. Ya. Proses transformasi tetap ada. Kalau jasa itu dia akan berasal dari bahan bakunya. Itu adalah ilmu dan keterampilan. Ya. Yang menghasilkan dari mana? Dari lingkungan keilmuan. Setelah ditransformasi, maka muncullah jasa atau pelayanan yang diberikan, ya, baru dilempar ke pasar. Ini anatomi atau model bisnis ya secara umum. Nah, kalau kita bicara tadi tentang aspek bisnis itu, lalu bagaimana maksudnya? Ya, aspek bisnis itu yang kita ambilkan yang satu tadi. Nah, kalau kita bicara tentang produk jadi dipasarkan dan kemana pasarnya, ini kita bicara tentang aspek pasar dan pemasaran di dalam bisnis. Sederhananya begitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana transformasi, bagaimana peralatan, bagaimana bahan baku, teknologi, energi, tenaga kerja, ini kita bicara pada aspek teknis dan teknologi berproduksi. Aspek ini harus sesuai syariah, aspek ini harus sesuai syariah. Lalu bagaimana kita mengatur usaha itu secara keseluruhan? Beserta orang-orangnya, inilah yang disebut dengan aspek organisasi dan manajemen. Dia ngatur yang ada di dalam biru muda ini dan biru tua tadi. Itu semuanya. Ini aspek organisasi. Ini juga harus sesuai syariat. Kemudian permodalan. Ini aspek ekonomi dan keuangan. Lingkungan permodalan, bagaimana dia mengontrol keuangan, kebijakan keuangan dan seterusnya. Ini adalah aspek ekonomi dan keuangan. Ini juga harus sesuai dengan syariat. Nah, keseluruhannya ini
Ya, ini yang kami sebut dengan aspek identitas usahanya ini apa, apakah nanti dia jasa ataukah produk, apakah dia syirkah atau mandiri dan seterusnya. Nah, inilah 5 aspek ya dalam bisnis itu yang harus sesuai syariat semuanya. Nah, jadi aspek utama bisnis itu ada identitas bisnis, ada pasar dan pemasaran, teknis teknologi, organisasi dan manajemen, ekonomi dan keuangan, KB. Nah, bukan KB. KB itu maksudnya KB itu apa? Itu seluruhnya. Seluruhnya itu harus sesuai dengan syariat. Ini wajib syar'i. Jadi nggak cuma bicara masalah produk halal, tapi keseluruhan proses bisnis itu harus sesuai dengan syariat. Nah, itulah kenapa pentingnya kita paham dengan model bisnis syariat dan wajibnya kita belajar tentang model bisnis syariat. Ya. Nah, apa saja hukum-hukum syariah yang wajib diterapkan di setiap aspek bisnis? Saya gambarkan secara cepat saja ya. Pada aspek pasar dan pemasaran nanti kita bicara tentang standar syar'i, produk jasa halal itu seperti apa. Nah, itu saja tadi yang baru dibicarakan ya tentang produk halal, jasa halal. Itu saja kan. Padahal itu hanya satu bagian saja dari aspek bisnis ya. Kemudian ada standar syar'i tentang harga, tentang bagaimana channel distribusi, bagaimana promosi, bagaimana customer relationship management. Itu ada standar syar'inya semua. Bagaimana pemasaran itu dibangun dengan model syirkah kah, dengan model ijarah kah, dengan model samsarah kah, dengan model wakalah. Nggak apa-apa bingung dulu. Yang penting kita tahu dulu ya bagaimana syariah masuk ke dalam itu semua. Untuk kemudian terjadinya transaksi dengan pasar atau konsumen kita, apakah dengan jalan jual beli, ya, apakah jual belinya itu nanti dengan asalam, istisna, ada jualah di sana, tidak boleh ada riba dan seterusnya. Nah, ini gambaran bagaimana aspek syariah masuk di dalam aspek pasar dan pemasaran. Kemudian pada aspek teknis dan teknologi ada pembahasan di sana ya tentang jual beli, tentang istisna, hadarah, madaniyah. Ini bicara tentang supplier peralatan lingkungan teknologi. Kemudian pada bahan baku tentu ada standar halal haram, ini hukum-hukum tentang benda. Ya. Kemudian untuk supplier bahan baku entah nanti akan terjadi dengan akad jual beli, akad asalam, akad bay' biddain, yaitu akad jual beli dengan utang atau kredit, ya tidak boleh ada riba di situ. Tenaga kerja diatur dengan ijarah atau dengan syirkah. Permodalan nanti akan masuk syirkah, ada qard, ada dain, ya. Ada salam istisna, kemudian di dalam standar manajemen syariah di dalam planning, organizing, actuating, controlling itu semua ada aturan syariatnya. Nah, kalau dia usaha milik sendiri nanti ada aturan qard dain ya, dan modal yang tidak boleh ada ribanya, berarti kita harus paham riba itu apa. Kemudian kalau usaha perseroan satu-satunya yang bisa digunakan adalah syirkah Islam. Ini gambaran umum ya tentang bagaimana model bisnis syariah itu harus kita terapkan, berarti kita harus paham masing-masingnya di dalam setiap aspek itu. Ya, karena mungkin waktu kita sudah terbatas, saya pikir ini sebagai pengantar. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis syariah, kita tidak hanya bicara tentang hasilnya, itu berupa produk, tapi kita bicara juga proses bisnisnya ya. Dari mendirikan usahanya, sampai menghasilkan produknya, sampai pelayanan pelanggannya. Itu mesti diatur oleh syariat. Kalau tidak, ya itu bisa mengakibatkan bisnis itu batil, fasad, ya, dan itu akan menghasilkan harta yang haram tadi. Baik, mungkin itu sebagai pengantar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami kembalikan kepada Ustaz Azan. Tafadhol. Jazakallah Ustaz Fauzan setelah menyampaikan di sesi kedua, di materi kedua yang kita sedikit tahu petanya Pak, di semua apa saja yang masuk dari perubahan dari bisnis syariah itu sendiri. Baik, kita sebelum ke tanya jawab, kita mau foto bersama dulu. Ya, jadi silakan mempersiapkan diri, semua on ya. Mikrofon tetap off, tapi video dibuka untuk terlihat semua. Insyaallah akan di-shoot oleh screenshot dari SBS. Semua sudah siap, silahkan dengan posisi terbaiknya, senyum terbaik gitu ya. Kita mulai, sudah siap semua, dibuka layarnya. Oke, kita hitung 3,
1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan posisi terbaik, silakan bebas gitu ya, dengan ceria. Gitu. Oke, kita mulai lagi. Screen lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Baik, kita langsung buka pertanyaan. Siapakah yang langsung bertanya, raise hand ataupun langsung saja? Kami persilahkan yang mau bertanya tentang mau ke Ustadz Busara boleh atau ke Ustadz Fauzan, pilihannya. Jangan tanya ke saya karena saya nanti lempar lagi ke Ustadz. Baik, silahkan ya, setelah materi tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Ini kesempatan loh, langka ya. Kapan lagi dijawab oleh Ustaz Agil. Baik, Mas atau Pak Faiz. Oke, sudah resen. Kami persilakan tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Fauzan. Afwan, ini mau nanya untuk yang mekanisme yang seperti ya, biar tahu teman-teman. Ya. Videonya boleh dibuka maksudnya. Oh iya, tutup aja dulu. Tadi kan udah dipoto. Yang ini apa untuk sirka? Untuk yang sirka itu kan ada akadnya, macam-macam akadnya itu ya. Apa Ustaz? Setahu saya itu ada yang abdan, wujud, terus amlak, apa lagi? Amlakah. Jadi kalau misalnya ada investor, nah kita punya proyek real untuk mengerjain ini nih perumahan nih, terus kita cari investor. Nah, dari investor itu sama pengelola itu akadnya apa gitu Ustaz? Apa akad abdan, apa akad mudharabah, apa gimana gitu Ustaz untuk mengetahuinya, termasuk akad apa gitu untuk mengetahuinya? Itu aja Ustaz. Baik. Ini ditujukan ke Ustaz Fauzan tadi ya? Ustaz Fauzan tadi, iya. Silakan Ustaz, langsung dijawab dulu aja Ustaz. Karena kita nanti lihat waktu juga. Mikrofon masih tertutup Ustaz Fauzan. Oke. Ya. Baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis properti, kalau orang itu membuat bisnis properti dengan model syirkah, ya, dengan model perseroan, berarti dia harus mengikuti aturan-aturan syariat dalam syirkah. Nah, mau model yang mana yang dipakai di dalam syirkah itu? Syirkah itu kan ada beberapa jenis ya. Kalau kita bicara tentang bisnis properti, sepertinya yang bisa digunakan itu adalah syirkatul uqudnya. Bukan syirkatul amlaknya, tapi syirkatul uqud. Syirkatul uqud itu menurut Syekh Ibnu Nabani rahimahullah taala itu hanya ada 5 yang bisa dipilih gitu. Ya, yang pertama itu adalah syirkatul mudharabah, kemudian syirkatul ainan, syirkatul abdan, dan syirkatul wujuh serta mufawadah. Nah, di antaranya itu kalau untuk properti, sepertinya syirkatul abdan tidak memungkinkan. Karena syirkatul abdan itu tidak ada modal, badan saja. Ya, kalau properti kayaknya tanpa modal tuh sulit ya. Malah enggak bisa jualan rumahnya nggak ada. Gimana? Gimana caranya jualan rumah enggak ada? Karena tidak bisa jualan sesuatu yang tidak dimiliki. Ya. Jualan rumah itu sekedar gambar saja itu nggak bisa dalam Islam. La tabi' ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, tidak ada di sisimu. Jadi nggak bisa sekedar jualan gambar. Makanya bisnis properti itu bisnis yang memang punya kekuatan pada modal. Oleh karena itu yang memungkinkan ya untuk bisnis properti itu kalau tidak, ini untuk developernya ya, bukan penjualnya ya. Kalau penjualnya mungkin bisa dengan samsara, tapi kan kita tidak bicara itu, kita bicara tentang developernya. Nah, kalau developernya maka permodalannya itu
itu bisa dengan syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah itu seperti apa? Syirkah mudharabah itu pemodal di satu sisi, pengelola di sisi yang lain. Ya. Nah, ini dua pihak dipertemukan antara modal dengan pengelola. Nah, modal dengan pengelola ini bisa murni dari pemodal saja. Pengelola nggak bawa modal sama sekali. Ini mudharabah namanya. Atau pengelola bawa modal juga dan ada pemodal. Nah, jadi modalnya digabungkan. Ini mudharabah juga namanya. Kalau dua-duanya terlibat, ingin mengelola, dua-duanya kemudian juga memodali, itu namanya syirkah inan. Nah, hanya saja di dalam syirkah itu, modal itu harus dalam bentuk nukut, dalam bentuk uang. Ya, tidak boleh dalam bentuk barang, kecuali divaluasi. Misalnya, saya sudah punya tanah. Nah, tanah ya. Tanah saya sudah saya kapling-kapling. Nah, ada yang mau ngelolain nggak? Tapi saya nggak punya dana untuk bangun. Nah, ternyata ada yang mau mengelola juga. Modalnya uang tunai untuk bangun. Berarti masuk uang tunai itu, tanah saya divaluasi. Berapa nilai tanah saya digabungkan dengan nilai uang tunai tadi, ya menjadilah modal syirkah. Ya, melebur itu. Kalau nggak bisa melebur. Karena syirkah itu harus melebur. Modal itu harus melebur. Ya. Nah, jadi kalau mau dengan syirkah, ya modelnya harus seperti itu. Kemudian keuntungannya itu adalah sesuai dengan laba bersihnya. Bukan harga rumah langsung dibagi, itu nggak boleh. Ya. Tapi harus dari keuntungan dari penjualan rumah. Bukan nanti dari harga rumah kamu 50%, saya 50%, itu tidak boleh. Kalau dalam syirkah, ar-ribuhu mastallahu alaih. Keuntungan itu ala mastallahu alaihi, itu adalah berdasarkan kesepakatan di antara mereka yang bersyirkah itu gitu. Ya. Diambil dari apa? Dari aribuhu, dari keuntungan atau net profit. Bukan dari harga. Nah, jadi itu nanti kalau aturan syirkahnya itu kan nanti mengikuti masing-masing ya. Ada syirkah mudharabah atau syirkah inan, nanti mengikuti aturan dalam pendirian usahanya sampai kepada pembagian bagi hasil. Baik, mudah-mudahan menjawab, karena tadi pertanyaannya tidak spesifik dari sisi seperti apa fakta bisnisnya, maka saya jawabnya secara umum dari model bisnis yang bisa diterapkan, apakah dengan model mudharabah ataukah dengan model inan. Demikian, Allahumma shalli. Baik, syukran Ustaz. Kita beralih ke chat, pertanyaan di chat ini, dan kayaknya yang lebih cocok dijawab oleh Babe ini ya. Dari Anis Rain. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saat ini bisnis fashion sangat menjamur apabila produk yang kita jual tidak diminati lagi karena sudah berubah modelnya. Lantas bagaimana barang yang sudah kita buat tadi sangat disayangkan kalau hanya dipajang dan tidak terjual. Nah, ini dari sisi Ustaz Babe ini gimana itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya? Ribet sama apa speaker ini. Jelas ya suara saya ya? Ya. Ya, jadi kalau kita kembalikan lagi ya kepada prinsip berbisnis atau strategi berbisnis. Tadi kan sudah digambarkan juga oleh Ustadz Fauzan bagaimana dalam suatu bisnis itu kan mempunyai banyak aspek. Nah, terkait dengan zaman yang terus berubah. Nah, ini saya juga belum tahu ini produknya ini maksudnya dia memproduksi sendiri atau atau memang reseller, beli kemudian atau reseller gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke strategi sih sebenarnya ya, strategi. Ini ada yang kurang terdengar, Ustaz, agak volume suara ya. Produksi saya pegang. Ini kalau saya
Halo, tes. Kalau Ya, speak nah ini pas ini pas. ini pas. Wah, Ya. berarti harus dipegangin Posisi terus ini. beliau ini sebagai reseller, tidak dijawab. Ya. Oh, sebagai reseller. Nah, artinya kalau sebagai reseller, ya kita yang pertama itu kan adalah bagaimana kita menguasai teknis-teknis atau strategi marketing dulu ya. Kan sekarang banyak modelnya. Mau itu menggunakan mungkin media sosial. Ya ini kan teknik marketing sebenarnya sih. Atau kemudian upaya-upaya yang lain, apa sekarang lagi ngetrennya apa nih? Ngetrennya TikTok misalnya. Ya mungkin ada TikTok. Pasti ada aja kok. Pasti ada aja karena kebetulan ada kawan juga sama seperti ini, kasusnya juga seperti ini. Kasusnya ini. Nah, jadi ya strateginya ya tadi difoto ulang dengan konsep yang berbeda ya, atau mungkin dengan angle yang berbeda ya, terus kemudian ya strategi marketingnya yang digencarkan sih sebenarnya. Ya kalau bisa sih jangan sampai tersimpan ya, karena itu kan namanya kita menjual itu kan kita ikhtiar ya. Nah, kita ikhtiar untuk menjual karena insya Allah sih pasti bisa lakunya lah, insya Allah sih. Ya walau belum bisa jawab sih, sepertinya sih begitu ya, karena ini lebih banyak ke strategi marketing saja sih saya pikir ini strategi marketing aja kalau yang dilihat di sini. Baik. Suara saya kedengeran? Terdengar ya. Lanjut, Sir. Cukup atau? Ya, cukupkah seperti itu atau mungkin dilengkapi lagi, Ustaz Fauzan? Saya tidak perlu menyeletuk di pre-love ya, karena nanti harganya turun ya. Terjual tapi harganya jadi turun. Ya, jadi memang saya pikir kalau pertanyaan tadi itu tadi sudah dijawab oleh Mbak B ya, bahwa ini memang perkara teknis ya, aspek teknis. Nah, aspek teknis itu tadi sudah bicara kita tentang strategi pemasaran loh. Ada bagian aspek pemasaran, itu ada subbagiannya lagi, itu adalah marketing strategi atau strategi pemasaran. Mau yang modelnya hard selling, hard selling itu produk-produk lama itu dibundling saja dengan produk baru. Beli baju terbaru dapat beli satu dapat tiga. Nah, produk lamanya yang dua gitu, yang satu itu produk baru. Oh dapat tiga loh, wah, lumayan. Nah itu nanti kita terjual gitu. Itu strategi bundling gitu misalnya. Itu contoh, tapi itu kan sifatnya teknis sekali gitu ya. Sifatnya teknis sekali. Nah, kalau bicara tentang kenapa kok sampai tidak terjual pada masanya, ini pertanyaannya berarti marketing mix-nya jangan-jangan bermasalah ini. Strategi dari marketing mix-nya bermasalah. Ya, kok sampai terlewat gitu ya, sudah unpassion gitu, sudah tidak sesuai dengan passionnya lagi. Nah, tapi kalau kita menjual produk lama itu biasanya begitu, bisa dibanding dengan produk baru, bisa jadi gift, bisa jadi hadiah untuk melakukan produk yang baru sehingga tetap habis gitu. Tidak apa-apa rugi sedikit tapi barang tidak numpuk gitu ya, tidak numpuk. Nah, konsepnya ya berarti jual rugi atau jual impas, produk-produk yang sudah tertinggal gitu ya, tapi masih bisa dimanfaatkan dengan salah satu strateginya itu dengan banding misalnya. Baik, itu mungkin ya tambahan jawabannya karena sifatnya teknis banget. Oke. Baik, kita sudah melewati waktu ya, cukup ini ya. Apa perlu satu pertanyaan lagi? Atau saya bacakan yang masih dari ya satu lagi deh. Tapi harapannya yang live aja. Kalau nggak ada baru yang saya bacakan yang tadi chat ulang. Monggo, ayo langsung saja mungkin pertanyaannya. Kami persilakan. Tidak ada. 1, 2, 3, oke. Memang tidak ada. Nah ini ada pertanyaan dari Fajar Kurniawan. Mohon maaf tadi Mbak Anis atau Mas ya. Itu satu saja pertanyaannya. Kita pindah ke Mas Fajar Kurniawan ya. Ustaz izin bertanya, case-nya seperti ini.
saya penjual tidak memiliki barang, kemudian bekerja sama dengan supplier atau barang bisa dihitung. Untuk bantu menjualkan barang punya supplier, kemudian ketemu pembeli harga dari supplier, kita markup dengan pembeli sehingga kita dapat untung. Dari margin kita membeli dengan supplier dan menjual dengan pembeli. Kemudian pembeli membeli dagangan kita secara kredit. Selanjutnya, karena pembeli bertransaksi dengan kita secara kredit, maka kita juga membeli barang dengan supplier secara kredit juga, dengan alasan pembeli secara kredit dengan kita. Di sini apakah saya dalam bermuamalah termasuk bermasalah, yaitu menjual barang yang tidak punya saya, dan kesalahan dalam akad as-salam. Gimana, Ustaz? Ini Ustaz Fauzan ya? Oke, jadi kalau kita menjadi reseller, menjualkan barang punya orang, memang tergantung apa akad kerjasama kita dengan orang itu. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki akad kerjasama, misalnya sebagai samsara, sebagai maklar, maka sudah beres. Ya, nggak ada masalah kita menjualkan meskipun kita tidak punya barang, karena kita berakad dengan orang yang punya barang. Saya jualkan ya barang kamu. Nah, misalnya kan kalau sudah berakad seperti itu, kita akan dapat berbagai macam supporting dari sisi promosi gitu kan. Nah, dikasih ini, kasih itu sama mereka, atau memang kerjasamanya sebagai perwakilan dengan mereka. Tapi kalau kemudian kita bicara dari sisi pengertian reseller, menjual kembali, itu kalau reseller itu adalah orang yang membeli produk kemudian menjualnya kembali. Itu istilah reseller yang asli. Ya, dia beli dulu produk itu, kemudian baru dia jual. Itu namanya reseller, penjual kembali, gitu ya. Tapi kemudian ini kan tidak lagi menjadi pemahaman yang seperti itu. Reseller itu kemudian dia tidak punya produk pun dia jual, gitu. Padahal dia nggak punya produk. Nah, inilah yang berpotensi ya melanggar tadi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menjual barang yang belum dimiliki. La tabi' ma laisa indak. Kita itu hukum asalnya itu tidak boleh menjual sesuatu yang kita tidak punya. Ya. Misalnya ya, kita menjual sesuatu barangnya itu nggak ada di tangan kita, tapi kita promosi barang itu, dibeli sama orang, baru kita cari ke pedagang. Nah, kalau seperti itu kasusnya itu hati-hati. Ya. Kalau produk itu adalah barang yang bisa diperjualbelikan tanpa kita miliki, menggunakan akad as-salam, baik salam, maka harus diperhatikan tata cara jual beli salam. Nah, kalau dalam jual beli salam tidak boleh kredit, harus cash di depan. Barangnya bisa dihitung misalnya ya, barangnya itu bisa ditimbang, barang itu bisa ditakar, maka itu kategori barang as-salam. Maka jual belinya meskipun barang itu tidak di tangan kita itu boleh, karena itu merupakan pengecualian dari larangan jual beli barang yang tidak dimiliki. Nah, karena itu pengecualian, maka yang kita ambil tadi itu harus mengikuti pengecualiannya itu bagaimana. Ternyata dalam as-salam itu 100% harga itu dibayar di depan. Tidak boleh kredit. Kalau kredit jadi haram karena kita menjual barang yang tidak kita miliki. Nah, itu kalau terjadi jual belinya seperti itu ya. Jadi kalau mau ya tidak boleh ada akad di depan. Orang pesan barang, ya. Berarti ini hanya pesan saja. Jual belinya nanti kalau barang sudah datang, pembelinya punya hak khiyar, boleh batal, boleh terus lanjut. Jadi jual beli. Saya pesan pakaian misalnya, gitu ya, pakaian modelnya seperti ini, jenisnya seperti ini, sehingga bisa masuk kategori salam karena di pasaran ada. Ya, maka kalaupun tidak termasuk as-salam, saya pesan seperti itu, barangnya hadir di penjual, kemudian penjual menghubungi saya, barang sudah ada nih, jadi beli enggak? Nah, itu khiyar namanya. Tapi kalau barang sudah jadi nih, kamu wajib beli, ya, itu nggak boleh. Ya, karena apa? Ya karena tidak boleh ada akad jual beli sebelumnya. Kalau ada akad jual beli sebelumnya, akad jual beli apa yang diterapkan? Kalau jual beli
biasa, bukan asalam, itu tidak sah. Karena barangnya belum ada. Kenapa tidak sah? Objek akadnya itu nggak ada. Rukun akad itu salah satunya adalah objek. Al-mabi'nya. Barang yang diperjualbelikannya itu nggak ada di tangan kita. Itu tidak sah jual belinya. Itu hanya sah kalau menggunakan jual beli salam atau jual beli istisna. Nah, dalam pembahasan reseller tidak bahas istisna, ya, karena dia bukan pembuat. Ya, kan karena dia bukan pembuat. Kalau dia pembuat bisa dengan istisna. Tapi kalau ini kan dia mengambil barang dari orang lain, maka hanya mungkin jual beli salam kalau mau akadnya di depan, atau barangnya sampai dulu di tangannya si penjual, baru kemudian ada transaksi jual beli. Maka itu baru boleh ya terjadi akad jual beli. Beda lagi kalau kemudian tadi sudah bekerja sama dengan si pemilik barang, entah jadi wakil pemilik barang atau menjadi perantara penjualan saja. Nah, itu boleh saja dia menjualkan. Bukan itu dia menjualkan punya orang ya. Menjualkan punya orang, bukan menjual punya dia sendiri. Ini kan kalau reseller-reseller seperti ini kan dia merasa menjual punya dirinya sendiri kan, padahal dia belum punya gitu. Nah, kalau menjualkan itu kan berarti dia menghubungi penjual. Ada yang mau beli, gimana? Harganya sekian. Nah, itu transaksi boleh melalui dia sebagai perantara karena dia sudah menjadi wakil oleh si penjual. Maka prosesnya itu tidak dianggap sebagai menjual barang yang tidak dia miliki karena memang dia memang tidak menjual, itu dia adalah wakil dari penjual yang memiliki barang. Nah, itu beda ya, beda model bisnis. Model bisnisnya mau jadi samsaroh ya, model bisnisnya atau mau jadi penjual. Kalau mau jadi penjual berarti akad jual belinya harus diperhatikan. Ya, kalau belum punya barang, adakan dulu barangnya atau terapkan jual beli salam. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban. Kita langsung di menit terakhir ini kita ingin sekali dapat kesimpulan untuk yang pertama dari Ustaz Musono. Kami persilahkan 1-2 menit kesimpulan dari materi tadi, Ustaz. Garis besarnya seperti apa? Suara masih ke mute mikrofonnya. Okay. Baik, jadi langsung saja ya. Jadi dari materi yang tadi saya sampaikan ada 3 hal ya. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga sih. Jadi yang pertama bahwa kita selaku umat Islam juga harus terus waspada ya, menjaga diri dari riba, dari cengkeraman riba, dan semaksimal mungkin juga harus menjauhinya. Yang kedua adalah kesadaran para pebisnis Muslim terutama ya, yang menginginkan bisnisnya yang tidak hanya sehat dan tumbuh, tetapi yang terpenting dan terutama adalah adanya keberkahan di dalam bisnisnya. Itu yang paling penting sekali. Kemudian yang ketiga, tadi betapa luar biasa besar potensi atau peluang bisnis syariah di masa yang akan datang. Insya Allah yang tadi saya sampaikan adalah dari sisi hanya di wilayah Indonesia, tapi Ustadz Fauzan sudah menambahkan bahkan dunia pun juga sangat-sangat luar biasa. Mungkin demikian yang bisa disampaikan Ustaz Azam. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih. Lanjut langsung ke Ustaz Fauzan. Kami berserah kesimpulan di malam hari ini, Ustaz. Masih ke mute, Ustaz. Ya, jadi yang paling penting bagi kita sebagai pebisnis Muslim atau calon pebisnis Muslim, kita sudah paham ya secara sunnatullah trennya memang arahnya ke sana. Kemudian janji Allah juga menunjukkan seperti itu. Bisyarah Rasulullah juga menunjukkan seperti itu. Kita udah tahu. Kita sudah diberitahu masa depan. Nah, lalu apa tindakan kita ketika kita sudah tahu masa depan? Itu yang penting.
Ya, kalau tahu masa depan kemudian dibiarkan saja, ini kan keterlaluan, gitu ya. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang merugi. Orang sudah siap-siap menyambut masa depan, kita masih bicara masa lalu, masih bicara apa dengan bisnis ribawi dan seterusnya, itu ketinggalan nanti. Ya, oleh karena itu pesan saya bagi kita para pebisnis muslim, ya segera kemudian pahami bagaimana bisnis syariah. Karena itulah yang paling berguna di masa depan dan juga saat ini. Karena tidak ada jalan lain kecuali bisnis syariah yang harus kita jalankan karena pertanggungjawaban kita di akhirat. Jadi masa depan dunia dan akhirat itu tetap harus jadi perhatian utama kita sebagai pebisnis muslim. Dan satu pesan lagi, begitu banyak pebisnis nanti yang akan butuh bimbingan. Ya, akan butuh bimbingan. Oleh karena itu ini menjadi ladang pahala yang sangat besar. Kita menyiapkan diri kita sekarang, ya, memahami tentang model bisnis syariah dan hukum-hukum syariah di dalam berbisnis, untuk kemudian apa? Ya tidak sekedar menjalankan bisnis, tapi juga membimbing ya para pebisnis untuk menjalankan bisnis yang sesuai syariah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa dari dua guru kita belajar ternyata persiapan untuk mengambil peluang dari bisnis syariah ini sangat terbuka. Dan ketika bisnis ini kita niatkan juga tidak hanya urusan dunia, tapi akhirat, insya Allah kita dapat dua-duanya gitu ya. Kalau akhirat yang dikejar, insya Allah dua-duanya kita dapat. Baik, menarik sekali, kita akan terus belajar di webinar bisnis syariah ini, insya Allah setiap 3 pekan sekali. Jadi kesempatan jangan dilewatkan. Dan juga nanti akan diinformasikan di grup, insya Allah gitu ya. Ikuti terus dari Sekolah Bisnis Syariah dengan berbagai program-programnya. Untuk itu, marilah kita bersama akhiri dari perjumpaan kita malam hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan kepada para pemateri pada malam hari ini. Insyaallah diberikan kesehatan selalu gitu. Baik, kami pamit mewakili Sekolah Bisnis Syariah dalam webinar Bisnis Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pamit. Selamat istirahat malam hari ini.